it was killing me softly. I needed to hate you. Ya, halo teman-teman. Karena bentar lagi udah 13.20, kita mulai aja ya. Jadi, aku share screen dulu ya. Udah kelihatan belum share screen aku, teman-teman? Ini sesi 3 nih, salah. Udah, Kak. Jadi, sesi kali ini itu hampir sama kayak sesi kemarin. Cuman kita bedanya ini kita menggunakan Google Workspace ya. Jadi kemarin Microsoft Office, sekarang kita Google Workspace. Google Workspace itu pada intinya ya ini nih, ada Gmail, Google Drive, spreadsheet, terus habis itu aplikasi berbasis web ya. Terus habis itu kita juga mulai belajar lagi tentang menggunakan decision dan iteration, dan juga kita belajar menggunakan asisten UiPath kembali karena kemarin belum sempurna ya kita belajarnya. Cuman di sini ada yang udah lihat video kemarin belum? Video tutorial yang sebelumnya, yang sesi kedua Microsoft Office. Halo teman-teman, ada yang udah ngeliat belum? Oh, baru belum ngeliat nih kayaknya. Ya udah, lanjut aja. Jadi kita langsung mulai aja ya belajarnya. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan otomasi dengan Google Workspace. Ini ada step-stepnya ya. Pertama, save email yang kita kayak kemarin juga, kayak Microsoft Office. Jadi kita save email attachment, habis itu upload attachment-nya ke Google Drive, habis itu pindahin ke spreadsheet, pindahin datanya dari spreadsheet ke aplikasi Acme yang kemarin, habis itu improvisasi pada memperbaiki yang kekurangan-kekurangan yang ada dulu, baru habis itu simpan ke orchestrator, habis itu akses melalui asisten UiPath. Oke, sebelumnya, bentar, kayaknya aku ada yang lupa. Ini sudah buka ya? Nah, ini dia. Nah, ini nih, kalau ininya Gmail account, terus jadi kita nanti open akun Gmail kita, habis itu kita melihat email yang dapat dari no reply @uipath.com, terus itu download email attachment-nya, habis itu open Acme 2, banyak lah pokoknya di sini. Oke, kita mulai aja langsung ya. Jadi yang pertama, seperti biasa, kita ke sini dulu website-nya nih. Yang kemarin. Aku kirimin di chat ya. Nih. Teman-teman ngikutin ya, tolong ya. Biar ngerti nanti kalian project terakhirnya. Kalian udah ngikutin belum tuh yang dari Acme itu tuh yang aku kirim tuh websitenya di chat. Kalau udah, kita ke situ. Habis itu kita seperti biasa. Tapi ini kita pakai ini ya, email Gmail. Jangan pakai email Outlook ya. Bedain. Nah, habis itu kita ini kirim aja, habis itu send. Nah, ntar kita lihat. Nah, habis itu, kita lihat nih di Gmail kita, udah ada ini belum? Nah, kalau aku kan udah dapet nih invoice kayak kemarin juga ya, saat invoice 2, invoice 4, invoice 3. Kok invoice 1-nya belum ada ya? Ini udah ada 4.
1, 2. Oh ini bawah. Nah invoice 1-nya nih. Invoice 3. Coba ya. Invoice 3. Ini invoice 1. Wah ya nih. 1, 4, 2. Udah ya. Udah sampai sini. Selanjutnya kita save, kita mau buka UiPath dulu ya. Oke, kita buka nih. Habis itu kita buat dulu aja blank task. Aku mau buatnya di sini. Terserah kalian mau buatnya di mana ya. Kalau aku mau pindah dulu ke sini. Sini. Habis itu kalian buatnya ini aja. Session 3. Habis itu ini buatnya ini. Build my first automation using Google Workspace. Terus trip checking customer discounts. Lanjut. Buat. Nah, untuk step yang pertama itu seperti kayak yang di PPT ya. Nih, unduh email attachment-nya. Jadi untuk unduh email attachment itu pertama kita kemarin kan use desktop Outlook app. Kita sekarang gunakan use Gmail. Bedanya seperti itu. Kok bisa dilukis ya? Nah. Habis itu please select an account. Kalau untuk kalian pasti belum ada ya ini emailnya. Nah, jadi kalau yang belum ada kayak gini, add new account. Habis itu, nah ini pilih default aja. Nah, kalau klien ini My ID Secret ini kita ngeketik sendiri. Nah, kalau ini default itu nanti kita akan diarahkan ke browser kalian. Nah, tuh. Browser default kalian, terus habis itu pilih deh login dengan Google akun Google kalian. Nah, kalau aku kan ini smanda@gmail.com. Habis itu centang aja. Centang, lanjutkan. Nah, sampai tulisannya receive verification code. Nah, ini silang aja. Habis itu kita pilih ini, gitu ya, sama ini kayak kemarin, my inbox. Habis itu selanjutnya, kita menggunakan for each. Kenapa pakai for each? Karena kita kayak kemarin juga, jadi kita menyimpan 4 email secara berulang kan, jadi biar aktivitasnya berulang gitu loh, nanti yang kita ituin. Kenapa nggak bisa ya? For each, emang kadang suka error nih punya aku nih. For each email. Nah. Oh iya, ini belum ya, belum di-select. Nah, ini keluar dulu. Nah, inbox. Pilih inbox. Inbox itu kotak masuk semua dari kalian ya. Ini kayak kemarin juga. Text. So, ini no reply at UiPath. Mau nanya, Kak. Ya. Nanya, Kak. Itu bukanya Apa, caranya? Selin? Buka yang mana, Selin? Buka yang mana, Selin? Yang itu Gmail. Ini lagi buat workspace-nya dulu. Ini use Gmail-nya udah, activity-nya udah ada belum, Selin? Udah ada belum, Selin? Halo, Selin. Udah punya, Kak. Ini udah ada, use Gmail-nya udah ada belum? Udah. Udah. Nah, habis itu account-nya? Wah, dulu. Account-nya udah bisa kelihatan? Hah? Account-nya udah bisa kelihatan belum, Selin?
Kelihatan sih sebenarnya. Udah. Ini nama akun kamu nih. Ini kayak aku nih. Aku kan ada yosemanda@gmail.com. Punya aku nge-lag ya? Tuh kayak punya aku tuh. yosemanda@gmail.com. Kalau saya nggak ada juga Kak akunnya. Itu cara apanya gimana ya? Apa? Akun itu tulisannya itu cuman tulis select an account gitu. Nggak ada Oh, belum yang ada email. udah. Iya. Belum ada, Kak. Aku belum ada. Tadi aku bilang gini kan, add new account, habis itu add new account, habis itu ini nih keluar pop up, agak nge-lag ya. Terus habis itu kita pencet OK, langsung aja OK. Nah habis itu bisa kelihatan kan itu email kalian yang udah ada nih. Nih kalau aku kan udah ada nih. Kalau kalian mau gunakan akun lain juga bisa nih. Nah, kalau aku pakai info, habis itu centang aja. Centang. Lanjutkan. Nah, kelihatan kan verification code-nya. Dan habis itu udah kelihatan belum ininya? Inian kalian. Email kalian. Receive. Oke, udah. Udah ya? Udah ya? Udah. Ya udah. Habis itu for each email kayak kemarin juga. Habis itu bukannya my ininya. Nah, tempat nyimpan kalian nyimpan emailnya. Kalau aku kan di inbox. Nah, habis itu additional filternya juga kayak kemarin Tapi juga. di sini nggak ada, Kak. Apa? Di sini nggak ada, Kak. Nggak keluar ya? Ini. Gitu. Oh, ini ada nih, ada. Terus buat foldernya gimana, Kak? Apanya? Folder. Ini apanya? Folder. Kamu udah nyampe sini belum? Pilih ininya, pilih tempat email kamu simpannya. Bentar. Ya, lihat dulu. Udah pilih udah kan? Habis Udah. itu edition filter dulu. Filternya kita biar yakinin email dari siapa kan? Kayak kemarin juga nih. From equals no reply at uiPad.com. Pencet teks ya. Itu iya no reply-nya dari mana? Itu nama email yang pilih kita, yang nge-send ini kita nih. Nih. Oh, bentar, Kak. Terus abis itu date-nya newer than today. Tunggu, Ya. Kak. Bentar, Kak. Ini aku ulang bagi yang sesi kedua belum masuk kemarin. For each jadi setelah kita menggunakan use Gmail, kita menggunakan for each email. Kenapa? Karena for each email ini adalah aktivitas untuk melakukan iterasi di mana atau aktivitas yang berulang di mana kita akan melakukan save email attachment, menyimpan attachment yang ada di email secara berulang karena attachment-nya kan nggak satu doang tuh, ada 4. Jadi kita pakai for each dulu, baru habis itu save email attachment gitu. Oke. Yang ininya udah Selin, yang ini filter dari for each-nya ini. Bentar. Filter. Tunggu. Date newer than today. Udah, Kak. Udah ya. Habis itu save email attachment ya, kayak kemarin juga activity-nya. Udah. Habis itu kita bikin project folder baru lagi kayak kemarin juga. Tahu kan caranya kemarin? Buka project, buka project. Habis itu open project folder. Habis itu buat new folder. Tunggu bentar, Kak. Nah, ini dia. Bentar, Kak. Jadi tadi project, open project folder.
Nah, habis itu kita buat folder namanya invoice. Jadi kita di dalam package-nya ini kita buat folder namanya invoices untuk menyimpan invoice tadi. Dan habis itu kita lanjut aja browse folder. Nah terus cari Bentar, folder Kak. yang kita udah buat. Jangan, Kak. Oke. Tadi mana? Ya, invoice. Tuh. Session 3, invoice. Nah, ini di override aja ya, karena nanti kalau enggak error. Tunggu, Kak. Bentar, Kak. Ketinggalan. Aku agak nge-lag ya. Ketinggalan, Aku Kak. agak nge-lag ya, guys. Aku agak rada nge-lag ya. Screen-nya sedikit putus-putus. Oh iya udah. Tapi suaranya lancar kok. Oh iya. Pokoknya jadi kita buat ini dulu ya, open project folder. Habis itu kita buat ini, invoices-nya ini. Kita buat folder namanya invoices. Habis itu kita browse di sini. Habis itu kita ini deh. Buat di sini invoice. Apa kita cari folder tadi yang kita buat. Habis itu kita pencet invoice, oke. Gitu. Sampai sini dulu. Nah, habis itu kita coba run. Bentar, Coba Kak. run dulu. Itu select value-nya. Tuh, kita lihat pop-up-nya ya. Last run successful. Ini nyimpen email kayak kemarin aja, Selin. Susah, Kak. Aku nggak ada, Kak. Apanya? Itunya. Awalnya. Itu invoice-nya. Kan buat dulu, Selin, di project. Kita buat di project sini. Udah. Habis itu open project folder. Nah, habis itu simpen Selin. Buat foldernya Selin di sini. New folder, invoice. Udah. Gitu. Udah. Udah, habis itu kita browse di sini nih, pencet yang ini. Nah, pilih invoice-nya. Mana tadi tempat folder. Udah, Kak. Ya. Habis itu run aja Selin. Coba bisa nggak? Nih, kalau aku ya. Kalau aku udah bisa nih. Tadi aku udah run. 1, 2, 3, 4. Nggak ada, Kak. Hah? Nggak ada. Saya nggak ada. Ada. Saya nggak ada. Coba lihat Selin. Yaudah, lihat dulu Selin. Kita lihat dulu gimana salahnya Selin. Selin ngikutin nggak yang sesi kedua kemarin yang udah aku buat video tutornya? Lupa, Kak. Aduh. Itu belum Selin. Save project. Nah, itu browse project folder. Habis itu mana tadi? Nah, pencet. Habis itu run. Nggak ada, Kak. Udah di... Gimana sih? Bentar. Additional filternya coba lihat. Biar kita lihat. Oke, udah benar. Coba lihat yang ininya. Yang save email attachment-nya. Bentar. Lihat yang save email attachment-nya, yang browse project-nya. Coba yang browse project-nya yang bukan. Yang paling bawah tadi. Nah, itu coba. Ini udah benar, Selin. Benar, Kak. Kamu taruh aja di mana tadi bikin ini? Itu invoice yang kemarin apa yang emang yang baru itu? Baru. Ini, Kak. Baru. Ya udah. Oke. Ya udah coba lihat yang itu, yang apa? Yang paling use Gmail account-nya yang paling atas tadi. Bukan. Yang di UiPath Studio X-nya. Terus paling atas. Nah, coba ya itu. Coba lihat yang itu, yang reference as my inbox, ganti dulu. Itu nggak apa-apa sih sebenarnya. My inbox. Nah, habis itu account-nya coba lihat deh. Kita ulang. Itu Selin. Nah, add new account coba. Add new account. Habis itu jangan.
default aja. Habis itu oke. Coba oke. Habis itu chat. Habis itu udah di checklist belum? Udah. Udah, coba run lagi. Coba di run, Selin. Coba dilihat itunya, folder invoice-nya. Udah, Kak. Oke. Lanjut ya, teman-teman. Sorry. Aku share screen ya. Oke, lanjut ya. Ini kita sekarang lanjut ya guys ya. Kita sekarang ke Gmail. Apa? Nah, ini nih yang agak tricky juga nih. Kalian udah ada ini belum? Nih. Kalau aku udah ada ini G Drive coba. Belum ya? Oh, kalau belum ini deh, guys. Kita ngakuin hal yang sama nih. Kita pencet manage package terlebih dahulu. Habis itu pilih official. Habis itu cari di sini G Suite. Nah, di G Suite ini kita install deh. Kak, pertama ke kemana dulu, Kak? Ke manage package yang di Iya. atas tuh, yang udah. Habis itu kita ke official, terus cari G Suite. Wah, Nah, di sini habis itu versionnya kita. Bentar. Ini ada. Install kan? Nah, habis. Ntar dulu versinya diganti dulu ya, jadi 1111. Karena nanti takutnya, soalnya aku coba yang paling baru ada bug-nya. Oke, udah. Oke, habis itu install. Setelah diinstal kita save. Creating workspace. Nah, nanti dia kayak gini. Nah, cakep. Nah, sekarang udah ada kan yang Google Drive tuh. Sini. Tuh, habis itu kita sekarang use Google Drive. Kenapa? Kita akan mengupload attachment tadi ke Google Drive gitu. Nah, kalian udah ada belum ini account-nya? Kalau belum, kita buat kayak tadi lagi, add new account, default, habis itu oke. Habis itu ke sini, habis itu pencet, habis itu ini deh, melihat, mengedit, bla bla bla. Tunggu, Centang Kak. ya, dicentang ya guys. Ini udah ya, Kak? Tadi. Abis Semuanya itu dicentang. apa lagi, Kak? Jangan lupa dicentang semuanya ya, yang itu ya. Tadi nih. Di sini nih. Ini centang semua ya. Tunggu, Kak, bentar. Kak, saya kok G-Suite-nya nggak ada ya, Kak? Apa? G-Suite-nya nggak ada. G-Suite-nya nggak ada. Oh iya. Coba lihat dulu. Siapa namanya? Cuma tadi sebelumnya juga kan di run ya, Kak. Jadi saya error juga sih, Kak. Nggak bisa di run juga, nggak tahu kenapa. Coba boleh lihat Irfan kalau mau share screen. Mau share screen nggak? Apa? Mau share screen nggak? Boleh. Oke, bentar. Jangan lupa ya, versinya tadi pas kalian ini 111 ya. Nih. Nah, tahu nggak? Tadi kan sampai sini nih. Terus, waktu tadi saya agak ketinggalan sih, Kak. Oke. Additional filternya udah benar. Yang di for each. Additional filter yang di for each udah ada. Itu tuh. Gimana, Kak? Yang di for each email kan ada additional filter.
udah diitin belum? Oh ini. Udah di- Udah. Udah, terus abis itu udah buat folder invoice. Udah. Terus kalau berarti salahnya di sini nih kayaknya deh. Atas, paling atas. Itu coba kalian kamu use account Gmail-nya ulang lagi deh. Di add new account dulu kan? Iya, add new account aja dulu. Terus abis itu centang semuanya nggak? Centang Iya, semuanya. centang semua. Udah centang semua. Terus abis itu reference-nya as my inbox, coba. Itu bukan yang di Gmail account. Yang di Gmail account. Oh ini. Reference as my inbox. Iya, tulis my inbox. Jangan di apa? Nah, iya. Yahoo emang kayak mami. Kenapa? Bawa. Emang kenapa? Coba di run. Masih error nggak? Errornya katanya kenapa? Apa kak? Errornya katanya kenapa? Ini one or more error occur. Pop-up-nya nggak kelihatan soalnya. Apa? Pop-up-nya nggak kelihatan soalnya. Dia ini. Enggak ya? Ke- Oh. Gimana ya? Kelihatan nggak pop-up-nya? One or more errors. Your login has expired. Ya, Oh, kalau itu karena kamu ini aja sign out dulu account. Jadi ini save aja dulu. Habis itu kamu ke profile kamu tuh paling pojok kanan. Pojok kanan atas. Nah, iya, sign out dulu, habis itu sign in lagi. Itu ini save-nya save dulu kan berarti ya? Sign out baru sign in. Sign in lagi. Bentar kak, ini tiba-tiba dia kebuka Google gitu. Sign lagi enggak? Iya, sign in lagi. Pokoknya. Habis itu nanti coba dulu aja. Bentar kak, lagi loading. Oke. Aku tungguin kok. Aduh. Agak lumayan lama juga sih. Udah bisa coba. Bentar kak. Oh bisa kayaknya. Oh bisa kak. Coba itunya di invoice-nya keluar nggak tapi? Di apa? Invoice-nya. Di project di invoice-nya nggak usah. Di invoice-nya keluar. Invoice-nya keluar nggak di folder kamu? Di folder. Di folder invoice-nya ada nggak invoice tadi yang udah di. Ini kan kita nyimpan attachment ininya invoice kan? Ya. Yeah. Nah, coba lihat kamu di folder invoice tadi. Di folder invoice yang telah kamu buat tadi ada file-file invoice-nya nggak? Ada. Udah ada. Ada. Jadi terus abis itu coba kamu sekarang ke manage package. Terus abis itu yaudah atau enggak Irfan aja nih sekalian yang ini. Yang apa? Apa pakai punya kamu aja yang share screen. Punya saya ini kelihatan. Enggak ya? Nggak kelihatan Irfan. Iya. Oh, bentar. Mungkin share screen yang full semuanya ya, jangan di iPad-nya doang. Nah, coba manage package. Nah, habis itu ke official. Itu tuh di situ official, habis itu G Suite. Apa dia? G Suite.
Nah, itu. Habis itu di versionnya di downgrade jadi 11. Ini. Install. Ya, install. Habis itu save. Udah. Nah, atau nggak Irfan share screen gimana? Mau nggak? Apa Kak? Nggak usah aja Kak. Takutnya nanti saya ada sibuk gitu. Kakak jadi nanti saya kalau udah ketinggalan lihat video recordingnya. Ya udah. Habis itu ya udah sampai upload aja nih. Use Google Drive. Ini kok nge-lag ya? Emang nge-lag apa gimana? Irfan. Oh, Irfan. Pan? Oh ya udah. Laptopnya tiba-tiba mati katanya. Ya. Tadi ikutin kayak Irfan ya. Irfan disuruh share screen tiba-tiba mati laptopnya. Ya udah lanjut nih guys. Udah pada ini kan ya? Selin udah belum itunya? Tadi. Oh, udah kok. Ya udah habis itu ini ya. Pilih use Google Drive. Tunggu Kak. Tunggu. Tadi ketutup. Udah Kak. Udah ya. Udah dimasukin itunya. Wah, Ini. Udah semua kok. Tapi udah di checklist semuanya kan tadi kan? Semua udah. Udah di checklist apa pokoknya yang apa bla 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 ininya nih. Coba ya, kita ulang lagi. Guys, ini diulang lagi ya. Ayo kita harus cepat nih guys. Ininya di ini ya, di checklist. Lanjutkan. Habis itu udah harus dilanjut. Habis itu select account-nya tadi Gmail. Habis itu kita di sini pakai apa? Ini di sini kita upload ininya ya. Jadi kita pakai iterasi lagi for each file. Jadi setiap file yang ada dalam folder invoice itu ibaratnya. Yang ada di folder invoice. Nah tadi. Ini invoice. Jadi for each file in folder invoice. Nah. Nih. Nge-lag ya? Iya. Punya akunya nge-lag. Iya kok. Coba nih, ulang lagi. Udah kelihatan belum? Terus abis itu kita, pokoknya ini nih. Ini kita pilih for each file in folder ya. Iya Kak, udah Kak. Abis itu kita pencet browse yang ini, browse folder ini. Oke. Abis kita ke tadi Udah. invoice yang tadi. Udah. File tadi. Udah Kak. Terus? Udah. Abis itu kita drop activity di sini, kita tulis up file. Jadi kita upload file yang ada di folder kita ke G Drive. Habis itu kita pilihnya ini aja. Current file full name. Udah kelihatan guys? File full name. Nah, udah Kak. Terus enter ID. Destination foldernya Kak. Habis itu destination foldernya kita pakai browse dulu ya. Browse. Oh iya, aku lupa bilangin. Jadi kita harus ke G Drive dulu. Ke G Drive kita ya. G Drive kita buat nih. Kita ke Google Drive kalian buka Google Drive aja. Terus kalau udah buka Google Drive, kita buat aja folder buat nyimpen invoice-nya. Kita buat ya. Folder. Oke. Selanjutnya invoice.
ya invoices gitu ya. Udah. Buat. Habis itu kita ini destination foldernya ini kita buat tadi invoices tadi kita pilih. Oke. Gimana Kak remote? Ini pencet ini Sherin, pencet ke ini Sherin. Terus kita pilih invoice yang tadi kita buat foldernya ya. Oke. Habis itu kita override aja. Loh, ini aku nggak ada loh Kak. Udah loh. Apanya? Oh udah Kak, maaf tadi kepencet double. Udah override abis itu. Nah, kita buat aja. Ini namanya reserve for later use. Oke. Udah kelihatan belum? Save later use-nya. Udah. Habis itu kita buat ini current invoice. Terserah sih buatnya apa. Ya, oke. Oke, kita buat namanya current invoice. Udah? Habis itu kita oke. Coba run lagi. Run-nya dari sini aja nih. Run-nya dari Google Drive aja. Kan udah dari ini. Run from this activity. Bisa nggak? Benar Kak, Keluar. lagi ngerun. Tuh, aku last run successful. Coba kalian buka di drive kalian. Habis itu Nggak bisa Kak. Ya. di Ya. invoice-nya ada nggak? Di folder invoice ini. Udah ada. Oh, udah ada. Oke, nice. Udah 2 step nih. Selanjutnya kita apa ya? Pindahkan data dari spreadsheet ke aplikasi dan sebagainya. Oke, jadi ini juga cukup tricky ya. Selanjutnya itu kita gunain ini. Jadi customer discount-nya ini, kita kan ini kan pakai aplikasi Acme yang kemarin. Jadi diskon yang ada di invoice ini, mana tadi? Di invoice ini nih. Ini kan coba kita buka ya. Nah nih, ini kan ada client code-nya nih. Client code-nya, ibaratnya kalau kita manual itu kita kopas client code-nya, habis itu kita ke Acme-nya, habis itu kita tulis 564 tadi kita copy terus kita paste. Habis itu kita lihat, nah diskonnya ternyata 100. Habis itu masukin ke invoice ini, pindahin ke sini, ya kan? Jadi 100 gitu ya. Kan ribet. Kita buat ya apa? Jadi kita ibaratnya checking customer discount lagi ya. Nah, jadi caranya yang pertama adalah kita pakai use application browser. Nah, ini. Sebentar ya. Bentar, ini jangan dilihat aja. Udah ini udah belum? Kalau udah indicate aja, habis itu kita klik aja nih. Ntar di tag ininya, URL-nya. Nah, habis itu kita kan gunain ini ya, spreadsheet-nya. Jadi kita use Google Spreadsheet gitu. Select an account, sama kayak tadi, kita buka lagi. Habis itu dia akan ngarahin ke sini. Habis itu ke sini. Habis itu nih kita centang. Oke. Oke, udah. Habis itu kita tadi lagi ya. Kita balik lagi ke sini. Nah,
Di sini kita enter ID ya, bukan browse. Jadi enter ID-nya kita apa? Kita tuh enter ID-nya apa tadi? Ada yang manggil nggak sih? Tadi kayak ada yang manggil. Nggak ada ya? Nah, enter ID, kita pakai enter ID ya, jangan pakai browse. Nah, enter ID-nya itu kita gunain current invoice yang tadi yang kita udah buat nih, value yang kita udah buat nih, yang tadi di sini. Oke, Ini kan di upload file, nah file ID-nya kan tadi current invoice namanya. Nah, kita buka current invoice tadi di spreadsheet, gitu ibaratnya. Oke, udah. Reference as spreadsheet aja. Udah. Tolong disimak baik-baik, di sini agak tricky. Jadi pertama, kalau kalian ini kan filenya ada banyak ya, ada 4. Nah, jadi kalau misalnya itu harus iterasi juga kan, Google Spreadsheet-nya dan lain-lainnya. Jadi kita ini kan udah diupload nih. Apa? Coba. Ini udah diupload nih. Habis diupload kita buka apa? Buka spreadsheet-nya. Nanti kan kalau mau buka spreadsheet yang lain harus iterasi lagi kan? Lakukan iterasi. Habis itu buka spreadsheet-nya lagi. Nah, kita harus butuh activity iterasi. Oleh karena itu kita masukin aja nih 2 file yang tadi, 2 file yang ini, yang use browser Chrome ini kita masukin ke dalam iterasinya, ke dalam activity iterasinya gitu. Nanti karena kita akan melakukan membuka Google Spreadsheet-nya itu berulang, kan nggak satu file doang, ada 4. Kak, aku bingung Kak, yang bagian masukinnya itu. Masukinnya ke dalam ini aja nih, dalam file each in folder ini aja nih. Ini aku bisa ya. Udah Kak. Ini kenapa nih? Udah bisa. Udah. Jadi di dalam iterasi ya. Jadi membuka spreadsheet-nya kan berkali-kali. Jadi harus dimasukin ke dalam ini activity for each file in folder lagi juga. Kita butuh iterasi. Nah, habis itu habis itu kan kalau iterasinya kayak gini nih, logiknya ya. Habis upload file, kita buka browser. Habis itu kita buka spreadsheet kan. Nah, sabar. Ini kenapa sih nih? Sabar. Aduh, ini aku nih. Nah, tadi kan habis upload file di Drive, kita buka Chrome, habis itu buka spreadsheet. Nah, kalau diulang-ulang terus, itu nanti bakal ada browser yang keluar banyak. Jadi 4 kali browsernya, ngerti nggak? Soalnya kan iterasinya 4 kali. Jadi nanti ada Chrome yang kita buka selama 4 kali gitu. Berulang selama 4 kali. Jadi kita buka browsernya itu ada 4 browser. Nah, itu kan nggak efektif ya. Jadi browsernya itu kita pindahin ke sini. Sabar. Kita pisah dulu ini. Browsernya itu gimana cara pindah browsernya? Ini kita naikin dulu ke atas ya. Nah, browsernya ini kita pisah dulu. Browsernya ini kita bakal Browsernya ini kita bakal dimasukin paling gede. Jadi di paling awal sebelum ada iterasi. Jadi dibuka browser dulu, baru lakuin iterasi, ngerti nggak? Jadi ini semuanya
drive ini kita masukin ke ini, activity ini. Coba lihat dulu deh, guys. Lihat dulu nih punya aku. Emang agak pusing sih ya. Nih, jadi bentuknya seperti ini. Flow-nya. Sebentar. Ini agak nge-lag kayak emang. Nge-lag mulu anjay. Bentar deh. Kenapa nge-lag? Oke. Udah kelihatan belum, guys? Jadi ini jadi logiknya itu kan habis save email attachment, kita buka browser. Jadi tadi aku ubah-ubah ya. Jadi kita buka browser, baru kita use G Drive kita. Habis itu baru ada iterasinya. Iterasinya ini kita upload file berkali-kali. Jadi upload file yang ada di folder invoice. Di folder invoice kita itu diupload ke G Drive-nya. Upload file. Habis itu kita buka menggunakan Google Spreadsheet seperti itu. Ngerti kan? Jadi logiknya aku ubah gitu. Biar lebih efektif. Oke, lanjut ya. Kalau belum juga aku ini nih. Aku bantuin. Tapi kalau udah aku lanjutin aja ya. Jadi habis Google Spreadsheet ini kita lakuin aktivitas read cell. Read cell ini kita akan supaya Google robotnya ini bisa mendeteksi sel yang kita pilih. Jadi sheet-nya ini kita ganti jadi invoice. Kelihatan nggak sih ya? Aku gedein dulu deh. Matanya nggak kelihatan, Kak. Oke. Nggak kelihatan itu logonya apa, Kak? Yang Google Spreadsheet atau Excel? Selin, tapi udah bener belum tadi yang aktivitas yang udah aku lakuin? Jadi browsernya paling luar, baru G Drive dulu gitu. Nggak kelihatan. Pixel apa ya? Oh, udah, Kak, udah. Jadi habis itu kita pilih invoice. Invoice, habis itu sheet invoice, habis itu selnya itu kita lihat nih. Itu selnya sel keberapa? Nah, ini L8 ya. Ini L8. Berarti kita pindah ini selnya, kita ubah jadi teks L8. Habis itu select to value. Kita buat itu adalah namanya client code. Itu kode kliennya ya. Habis itu kita ituin lagi. Kita lakukan aktivitas type into. Type into ini berfungsi jadi yang ada di Google Spreadsheet itu kita masukin ke Google, yang ada di Google Spreadsheet itu kita masukin ke apa namanya tadi di sini. Di sini nih. Jadi yang client code yang ada di spreadsheet kita masukin ke sini. Jadi kita deteksi dulu field-nya. Nah, ini kita masukin. Kak, tadi apa, Kak? Type into. Type into, terus? Ininya udah Selin. Yang read cell. Oh, pertama yang mana dulu, Kak?
Yang read cell udah belum? Udah. Ininya save to-nya jadi client code udah belum? Di Oh, ini belum, ini baru ke website-nya, Kak. Hah? Ini yang read cell udah belum? Belum, Kak. Coba cek kayak gitu dulu deh. Tunggu, Kak. Susah, Kak. Gini. Udah, Kak. Nah, ini tadi red cell-nya ini ya. Tadi you udah belum Selin? Yang ini red cell. Jadi client code. Yang ininya client code. Nah, habis itu type intunya udah belum Selin? Jadi kita deteksi field-nya. Ya. Tunggu bentar, Kak. Ya. Habis itu kita klik. Habis itu kita tentuin apa button yang untuk diklik. Habis itu ini kita klik apa pilih targetnya. Confirm. Habis itu kita buat get text. Kak, aku ketinggalan, Kak. Klik button apa itu? Coba lihat dulu, Selin. Tuh, dari read cell deh, tuh. Bentar ya. Udah kelihatan belum dari read cell? Belum, Kak. Itu nggak kelihatan. Tuh, read cell itu lihat aktivitasnya deh. I want you to take me home and falling. Want you turn on. Udah, Kak. Terus. Body and soul. Ini yang klik udah belum? Kliknya sama kayak kemarin. Jadi kita Udah, indicate. Nah, sekarang get text ya. Get text itu kita pakai ini. Kita cari diskonnya. Kita ketik dulu aja client code tadi. Set. Nah, ada diskonnya. Nah, get text ini untuk ngedetect diskon yang didapat. Gitu kan. Nah, ini nggak usah kali ya. Ini juga deh. Confirm. Gitu. Habis itu save to. Kita buat nih save for later use. Kita buat jadi namanya customer discount. Kita ketemu diskonnya. Nah, kita dapat diskonnya dari web tadi. Habis itu kita ubah, kita masukin ke spreadsheet-nya tadi, right cell. Nah, tambahin activity right cell. Habis itu sheet-nya kita ubah lagi, teksnya jadi invoice gitu ya. Habis itu kita cell-nya ini kita ubah. Nah, kita lihat nih. Kita nulis apa? Diskonnya di mana? Kita masukin diskonnya di mana? Lihat contohnya di invoice 1. Itu di sini kalau nggak salah. Nah, di sini nanti ini buat masukin diskonnya. Berarti E18. Jadi kita pindahin ke sini cell text E18. Masukin. Value-nya ini kita use save value yang udah ada kita input tadi yang bernama customer discount. Nah, jangan lupa juga kita right cell lagi.
di sini coba kita lihat ya. Di sini kita ada name dan email address-nya, siapa pengirimnya di A31. Jadi kita buat ya. Di A31 itu kita buat di sini. Jangan lupa lagi guys, teks sheet-nya kita ganti jadi invoice. Habis itu kita ubah selnya jadi ini teks, kita pilih A31 gitu. Habis itu value-nya itu kita masukin aja pakai teks ya. Jadi kita ini terus teks kita masukin nama pengirimnya, misalnya Yose, dan emailnya yosemanda@gmail.com. Oke. Lanjut. Habis itu setelah itu kita download spreadsheet. Nah, download spreadsheet ini kita akan ubah file type-nya menjadi PDF. Nah, ini file name-nya jangan di itu dulu ya. Ada yang kurang. Kita langsung fix aja ya. Ini sampai sini udah kan ya guys ya? Udah Kak. Jadi karena kita ingin mengubah filenya dari XLSX itu file Excel file PDF itu harus dilakukan activity tambahan sebelum download ini. Yaitu seperti yang sebelumnya ya. Jadi text to left or right. Jadi kalau nggak pakai activity text to left or right ini, nanti di downloadnya itu nanti kayak gini formatnya. Formatnya itu format nama, misalnya yose.xlsx.pdf. Jadi formatnya 2 kali. Nah, oleh karena itu kita harus pakai activity text to left or right. Jadi contohnya full text. Jadi kita buat dulu ya. Full text. Habis itu kita buat ini name aja. Current file name ya. Gak usah semuanya. Oke, habis itu kita custom separatornya menjadi titik. Kelihatan kan ya share screen aku? Aku pakai 2 device nih soalnya. Jadi agak beda gitu. Ini full text-nya current file name ya. Habis itu separatornya titik. Terus habis itu kita pisahin nih ya. Jadi kenapa custom separatornya titik? Itu aku udah jelasin juga ya di sesi kedua sebelumnya. Jadi titik ini adalah hal yang memisahkan kalau kita buat suatu file itu pasti dotnya ini pemisah antara file extension sama file namanya. Jadi gitu. Jadi kita buat yang di sebelah kiri itu adalah file name. Di sini kita buat yang di kanan itu adalah file extension. Gitu. Kalau sudah, habis itu kita buat nih di file name-nya ini, baru kita tambahin. Buat dulu di text. Tuh. Oh iya, jangan lupa kita buat dulu guys. Aku lupa lagi. Di project, kita buat lagi open project folder. Habis itu kita buat dulu folder baru untuk nyimpen PDF-nya. Nah, jadi namanya PDF. Aku PDF aja deh. Oke, terserah kalian mau namanya apa. Habis itu, kalian tinggal buat di sini teks. Habis itu tadi nama foldernya tadi PDF, kalau aku kan PDF. Habis itu /backslash ya. Habis itu kita buat, habis itu kita masukin ininya tadi, use save value-nya tadi, file name,
dot, baru dotnya ini separatornya nanti biar kita nentuin, biar dia bisa dengan deteksi mana yang namanya, mana yang extensionnya. Habis itu ini kita tulis aja PDF gitu. Sebenarnya bisa sih file extension, cuman nggak usah lah pakai .pdf aja. Soalnya kan sama semua. Seperti itu guys. Lanjut, coba kita jalanin ya. Nanti kalau kalian ada error, gak usah panik karena memang masih ada error di decision-nya. Kenapa? Soalnya nanti untuk invoice kedua dengan client code 678 itu tidak ada diskonnya. Nanti dia bingung robotnya. Lah, kok ini nggak ada value-nya? Kak, ada yang error, Kak. Yang Pak. Errornya di mana, Selin? Download spreadsheet-nya ya? Sama kayak aku ya. Something went wrong. Activity red cell failed. Invalid range specified. Parameter address. Kalau kayak aku skip aja dulu. Coba. Ini kenapa ya? Upload file. Ya. Upload file after 10 bla 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 bla. Oke. Kita cek dulu ya. Aku lupa juga nih. Di mana salahnya? Share screen-nya mati, Kak. Oh, share screen-nya tiba-tiba mati. Apa ya? Sebentar. PDF download file pad custom separator 31 invoice sama ada. Coba kita lihat output ini ya. Bentar ya. Kita lihat. Ini nggak bisa dibuka. Harus last run fail. Selin nggak bisanya kenapa Selin? Yang read cell-nya, Kak. Oh iya, aku salah ding. Iya, ada. Di mana ya? Sesi 3 invoice udah ada. Nah ini apa? Kenapa Selin? Yang read cell-nya tadi pas saya run. Oh, read cell-nya ya. Coba share screen. Udah, Kak. Ini lagi coba tes dulu. Oh, udah share screen. Ini lagi dites. Ini lagi dites nih. Yuk. Yap, Kak. Oke, coba aku lihat. Tuh. Bentar, mana sih? Read cell bla bla bla. Coba lihat itunya, stop dulu. Stop. Lihat activity kamu. Enggak, itu kita use browser udah benar. Google Drive, coba lihat Google Drive. Atas. Oke, udah benar. Upload filenya. Coba lihat upload filenya. Udah benar. Coba ke bawah Google Spreadsheet. Google lanjut read cell. Ini kamu yang client code-nya bukan pakai teks kan untuk save. Oh iya benar. Udah, terus habis itu bawa. Coba kamu ini deh ke manage package-nya. Officialnya tadi ke official. G-Suite tadi langsung cari G-Suite.
Kamu pakai versi apa? 11 ya? Bener. Coba lihat lagi. Bener kok. 11 ya, Fit. Kamu biasa dia suka ketawa gitu. Iya benar 11. Ini tadi errornya apa ya? 1.11. Jangan ketawa ya. Enggak, Mei. 1.1 ya? Iya, 11.1 ya? 11. Iya, coba lihat lagi bawahnya. Customer discount. Mei hari ini Coba paket lihat. ada. Oh, Punya siapa? Kamu lah. Boleh aku buka setelah itu? Belum datang. coba ini kamu run-nya dari ini. Aku salah juga sih. Coba kamu run-nya dari browser. Jangan run semuanya. Lupa lagi. Jangan di run langsung. Run-nya dari browser. Susah. Tunggu. Run-nya itu dari browser. Nggak ada, cuma Bukan. Kamu pencet yang browsernya. Bukan. Di Mozilla yang tadi activity Mozilla-nya. Bukan di Studio X. Terus ada activity use application and browser yang paling atas. Sebelum atas. Nah, itu coba tuh klik kanan. Klik kanan. Enggak, klik kanan aja. Enggak. Coba klik kanan di aktivitas itu. Enggak. Klik kanan. Kanan mana? Klik kanan. Klik kanan. Klik kanan tuh klik ini. Nah, ya run from this activity. Nah, ya. Coba run ini. Tuh. Itu Kak. Ya, bahasanya gitu. Misalnya you can find the activity. Coba skip. Coba skip. Oke. Jadi coba kita lanjut aja coba Selin. Soalnya tadi punya aku juga error. Soalnya errornya itu emang masih error di sini. Seharusnya emang belum. Bentar ya. Coba Selin coba lihat ininya di read cell-nya. Activity-nya. Tuh. Mana? Enggak, read cell activity-nya di UiPath Studio X. Stop aja. Coba yang read cell. Read cell Nah, itu ini. read cell. Iya. Kamu selnya itu apa? L8 bukan? Ada apa? Ya, kita lanjut aja dulu coba Selin. Pakai punya kamu aja ya. Coba kamu ini deh, tambahin di bukan di situ. Aduh, bingung nih, sebentar. Current voice is existing. Kok punya kamu salah di mana ya? Coba kamu lanjutin aja ya. Coba lanjutin dulu ke ini. Coba kamu bikin decision dulu di apa? Di habis klik activity. Yang mana, Klik. Kak? Yang activity klik. Nah, itu habis activity klik tadi, klik yang klik. Coba cari activity klik yang kamu udah buat. Ya, kan ada habis get tax discount, ada sebelum get tax discount. Terus. Nah, itu klik button. Nah, habis itu di bawahnya kita buat di bawahnya tambahin activity
di antara get text discount itu, nah ya tambahin activity check app stat itu buat decision. Check uncheck. Check app stat, nah ya. Ya. Itu Selin. Yang Halo, mana? Selin. Sebentar ya. Itu F2 dulu aja, F2. F2, habis itu klik apa tulisannya 678 client code-nya. F2 lagi. Oke, jangan. Cancel. Coba tadi indicate lagi. F2 dulu, habis itu 678. F2 lagi. Klik hasilnya biar kelihatan hasilnya. F2 lagi. Itu klik lagi. Klik buttonnya. Nah, habis itu this client doesn't benefit from any discount. Nah, habis itu pencet discount. Habis itu confirm. Nah, nanti yang target doesn't appear-nya itu dimasukin get text discount-nya. Jadi get text discount-nya naikin ke atas. Enggak, get text discount yang di bawah naikin ke atas. Gimana? Get text discount yang di bawah itu, activity yang di bawahnya itu masukin ke atas. Nah, karena kalau misalnya dia ada value-nya, kita langsung aja dapetin diskon ya kan. Habis itu right cell-nya juga masukin ke tadi. Right cell ke does appear-nya ya? Ya, doesn't appear. Enggak, ke doesn't appear. Di bawahnya get text discount. Nah, habis itu coba yang target appears kita buat right cell baru. Di target appears tadi kan ada yang doesn't appear. Nah, kita buat right cell baru. Habis itu sheet-nya kita ganti invoice. Tulisannya. Text invoice. Habis itu save. Habis itu cell-nya kita ganti jadi L18 tadi. L atau E, Kak? E18. Habis itu value-nya 0. Kalau ini kan. Ini untuk yang 0. Save. Terus coba bentar. Ini udah selesai sih seharusnya, coba. Coba bawa lagi, coba Selin. File name full text. Coba bawa lagi Selin. Bentar aku cetakin ya. Nama folder kamu apa? Folder? Enggak ya? Nama folder PDF-nya PDF kan? Iya. Terus coba atas lagi deh. Atas. Ini salahnya di cell sih. Coba lihat ya. Itu. Nggak usah. Selin pakai tadi. Ulang. PDF slash full name .pdf save. Coba lihat read cell-nya deh. Read cell. Yang read cell yang tadi yang di atas. Ini udah ya guys. Coba liatin Selin deh. Kalian ikutin Selin. Nah, aku bingung nih sudah. Customer current invoice. Sabar. Coba di run. Di run dari browser.
Dari browsernya aja. Yang mana? Masih nggak? Dari yang tadi, yang dari use browse, yang use application and browsernya. Ini Kak. Ya, coba. Bisa nggak? Ya udah. Ada Kak. Ya udah, kamu nanti aku ituin lagi ya. Pokoknya tadi aku share screen lagi ya. Share screen balik. Ntar kabarin aku ya. Ntar itu apa ituin aku aja. Nih aku lanjut aja ya. Tadi lanjutin yang kayak Shelin ya. Jadi sebelum di ini nih Google Spreadsheet. Nah, abis klik buttonnya, kita gunain check app state-nya ya. Check app state. Habis itu kita indicate. Nah, ini kita F2 dulu aja. Kita F2. Habis itu kita masukin client code 678. Di sini client code 678 ini tidak dapat value-nya. Habis itu kita kayak tadi ya, yang kayak Shelin lakukan tadi. Discount. Confirm. Habis itu kalau targetnya tidak appear, kita dapetin diskonnya tadi. Habis itu masukin ke sel-nya. Nah, misalnya kalau dia nggak targetnya appears kayak gitu, dia nggak keluar value-nya, ibaratnya kita invoice, kita ubah jadi E8, E18. Habis itu value-nya itu kita buat 0. Udah sih ini selesai guys. Nah, coba aja kita ini. Kalau aku bakal coba, kalau aku ulang dari awal sih. Dimana di mana tadi? Bisa dipindahin ya. Nah, ininya aku hapus dulu. Aduh. Ini jadi mungkin banyak. Hapus dulu. Nah, coba kalau aku coba dari awal ya. Seharusnya kayak gini guys. Coba dari awal ya. Cobain dari awal, tapi file-file yang sebelumnya ada di folder kalian dihapus dulu. Misalnya yang di invoice tadi filenya ada file invoice-nya, terus nanti di G Drive-nya ada file invoice-nya juga, itu dihapus dulu. Terus habis itu kita run dari awal. Nah, ini aku run dari awal ya. Apakah bisa? Apa jangan-jangan tunggu Kak. Ntar ntar konsultasiin ke aku aja deh. Soalnya kalau ke bas kamu aja nanti habis waktunya. Nah, aku run-nya successful ya. Coba lihat di PDF-nya. Nah, di PDF-nya juga udah ada invoice-nya. Coba kita lihat. Kok nggak bisa dibuka sih? Oh, di sini keluarnya. Tuh, udah keluar ya. Tuh, dia di client diskonnya 0. Jadi bisa ke ini. Oke. Nah, habis itu oh iya, ada misstep nih. Terakhir. Ini yang gede ini, browsernya ini kita masukin ke sini aja. Ke sini, dalam sini. Habis itu kita tambahin di sini
send email. Karena kita butuh aktivitas send email ya. Nah, jadi karena butuh aktivitas send email, itunya semua aktivitasnya dimasukin ke use Gmail ini. Karena kita butuh send email lagi nanti. Send email ini karena kita kan bantuin, ceritanya kita bantuin checking customer orang, diskon customer orang, habis itu kita balikin lagi ke orangnya. Tuh. Oh, ini nggak penting sih. Cuman kalau kalian mau, itu aja sih. Ini ininya sebentar. Kirimnya itu ke automationfirst@uiPad.com. Jadi gini, automationfirst. Aku lupa nama emailnya salah. first@uiPad.com gitu. automationfirst@uiPad.com. Habis itu subjeknya kita buat aja ini invoice ya. Checking customer discount using Google Workspace. Habis itu kita body-nya kita buat aja teks. Hi there. This is the discount for each customer. Itu. Nah, ini kliknya nggak usah save as draft ya. Jadi karena kalau di itu nanti dia bakal disimpan sebagai draft. Kan kita mau menyimpan semuanya. Langsung ngirim. Kalau save as draft nanti dia ditahan dulu jadi draft. Attachment file itu dalam folder. Oke. Nah, kita pilih folder PDF tadi. PDF yang telah kita buat mana sih? Session 3 PDF. Itu. Oke. Nah, ini nggak usah. Nah, ini kita jalanin aja dari sini aja nih. Jalaninnya dari send email aja. Run from this activity. Coba kita lihat. Kalau dia lagi running. Nah, udah. Coba kita lihat nanti di Gmail kita nih. Terkirim. Nah, kita udah ini ya. Nah, udah. Jadi PDF yang ini yang tadi kita buat di send ke email ini ya. Ke UiPad lagi. Nah, kalau kalian mau coba dari awal itu bisa asalkan ini semuanya dikosongin sih. Ini file yang ada di PDF dihapus, yang file yang ada di invoice dihapus, file yang ada di itu juga dihapus, biar nggak ada error. Nah, ini udah selesai banget. Cuman yang terakhir itu kalau untuk kita bisa publish ke orchestrator. Jadi kita publish robotnya ini sewaktu-waktu kita pengen gunain lagi. Nah, itu bisa kita buat aja namanya session automation using Google Workspace. Kita buat kayak gitu. Nah, versionnya 1.0.1 ya. Ini karena kita buat pertama kali. Nanti misal kalau kita kalau misalnya kita panggil lagi ini robot, terus habis itu kita konfigurasiin lagi, nanti new versionnya bakal keluar jadi 1.0.0, 1.0.2 gitu. Nah, ini kita di personal workspace feed aja karena ini
tempat penyimpanan secara individual yang hanya kita sendiri yang bisa buka. Habis itu kita publish aja. Next, kita publish tuh building package. Dan di sini robotnya ini akan disimpan sebagai package yang akan disimpan di dalam orkestrator. Sehingga nanti misalnya kalau ingin dipanggil kembali, itu bisa, kan ini dipublish ya, dibentuk jadi package di orkestrator. Nah, kalau untuk dipanggil lagi, kita bisa ke UiPath Assistant, gitu. Guys, ini share screen-ku masih ini nggak sih? Masih Kak. Nge-lag nggak sih? Nge-freeze nggak sih? Oh iya, nge-freeze sih. Nggak gerak sih soalnya. Yaudah, ini tinggal ini doang sih, publish doang. Coba. Bentar. Ini tinggal masalah publish sih. Nah, ini kan udah send email tadi ya. Udah kelihatan belum yang baru? Aduh, masalah koneksi lagi nih kayaknya. Tes. Halo guys, kedengeran nggak? Coba. Suaranya sih masuk Kak, cuman share screen sama kameranya nggak masuk. Ntar ini kenapa ya? Kok nggak bisa ya? Pokoknya dipublish gitu loh. Gimana ya? Nggak kelihatan ya? Oh, nggak kelihatan ya? Calvin bisa bantuin cara publish nggak? Soalnya ini aku nggak bisa ininya nih. Sebentar ya. Bukanya. Yang kemarin aja, Vin. Nah, ini tinggal cara publish ya. Publish-nya tinggal klik publish-nya. Terus abis itu udah deh. Ini nggak usah diapa-apain. Tinggal klik publish aja ya. Next, publish aja, Vin. Nah iya, nanti dia bakal publish. Nah tuh, successfully publish ya. Nanti kita bisa lihat di UiPath Assistant-nya. Coba lihat ke Alvin di public UiPath Assistant-nya. Nah nanti dia belum sign in. Jadi kalau udah automasi kita udah telah dibuat, kita publish ya guys, jangan lupa, biar kalau misalnya sewaktu-waktu kita mau coba lagi, kita tinggal panggil aja robotnya. Nah, coba sign in. Nah, nanti dia bakal, nanti ada robotnya tuh guys. Di agak lama nih. Kok tidak ada? Nah, itu tuh guys, di sebelah kanannya itu. Yang tadi, nggak sih? Nih, coba aku share screen lagi deh, guys. Sorry ya, Vin. Aku take over. Kelihatan nggak sih kalau aku share screen? Nah, kalau aku udah ada nih.
Bentar. Nah, ini nih publish ya. Ini publish. Nah, tadi kan aku udah publish ya. Nanti bisa kelihatan di sini di iPad Assistant. Mana sih? iPad Assistant. Nah, ini Assistant. Nanti pas aku buka, nah nanti nih ada using Microsoft Office dan ada session 3 tadi yang gue buat. Nanti tinggal di play aja kayak gini. Klok, nanti kita bakal bisa jalanin lagi deh. Gitu deh, udah guys. Nah, udah sih untuk hari ini sih. Shelin, kalau mau nanya nanti bisa hubungi aku ya. Iya, Kak. Tentang yang tadi. Tadi masih nggak bisa, Shelin? Masih nggak bisa, Kak. Masih nggak bisa di read cell ya katanya, activity read cell-nya. Iya, Kak. Oke. Ya udah. Oke, untuk sesi hari ini segitu aja. Cuman boleh minta on cam dulu nggak guys? Nah iya, on cam untuk dokumentasi ininya. Ayo guys, on cam yuk kawan-kawan. Ayo, nggak ada yang on cam nih guys. Ya, ayo dong on cam. Nggak ada yang on cam. Yes, nice Shelin. Tuh Shelin aja mau guys. Yang lain dong guys. Ayo dong. Nice Julianto. Nice Vincent. Thank you Vincent. Oke, thank you Juwita juga. Ayo teman-teman yang lain tolong on cam ya buat dokumentasi ini. Mau dikirim ke iPad-nya soalnya. Iya. Ntar nggak dihitung absen loh tiba-tiba. Oke amat. Ranger. Gimana Kak? Ini kita mau nunggu apa gimana? Calvin. Ya udah, aku screenshot aja ya sekarang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Masih ada yang baru? Masih si Wisnu baru buka tuh kayak Calvin. Di aku cuma ada 2 sih, atau enggak Kak Yose mungkin boleh screenshot. Oh ya, boleh. Oke. Aku yang ini ya. Sebentar ya. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Ulang guys. Ulang guys. Sebentar. Dia ini. Bentar ya. Aduh, bentar. Oke, udah ini kok, Kak. Aku aja. Udah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke guys. Thank you ya guys untuk sesi kali ini. Kalau yang belum bisa PC aku sih untuk kalau kekeluhannya. Oke. Udah kalian udah kok. Thank you, Kak. Oke. Kalian udah boleh live ya guys. Iya, thank you juga. Thank you, Kak.
ya Vin